kita dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayat hadis tahil penting ngaji rada kajero. Likuli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi adzikru. Kita sudah tahu qalbu itu etak dirinya. Ini coba yang rahasia. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih qalbumu yang hese, khusyuk, hese, ikhlas, hese, memaafkan. Ada pembersihnya, ada. Apa itu? Adzikru. Likuli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi adzikru. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih qalbu adalah zikir. Mun kieu mangeuna likuli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi ar-rinso. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih qalbu adalah rinso. Ibu balik ka imah nyopot cai sagelas buruluk dan rinso dikucek-kucek diinum arek bersihan hate insyaallah modar. Meme inget ka Mekah. Ayo. Dikir ibu dikir. Pak Isak apa kata Pak Isak tadi puncak ibadah dohir ibadah syariat itu salat iya, tapi lihat ayat Al-Quran wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat, tapi ujung sholatmu itu harus mengandung zikir kepada Allah. Berarti ayat sholat anu tidak zikir, anu teu eling ka Allah, ungkep-ungkep dawe. Jika ibu teu sadar sabaraha rakaat ieu teh. Sadar-sadar keur nangtung curug ngacung. Nah, bacaan tahiyatnya padahal keur nangtung. Bae lagi suka ge aya deui. Assalamualaikum. Ternyata qalbu itu tidak bisa menyatu dengan badan. Bisa jadi ibu sholat di ataobah, hate mah tinggalin di mana? Di toko tas. Sabab aya tas hiji deui, arek dibeli duitna kurang. Nginjem ka tetangga, becek cing lah abi eta tas kurang duitna 100, keur bakal ka Mekah eta tas halus pisan. Ngan hiji-hijina deui, tapi duitna kurang. Cing lah abi nginjem heula 100, cek tetanggana. Ngeunah we nginjem mah nu kamari can kabayar. Geus hayu ka ataobah heula urang salat asar heula. Bari ini teh kieu we pan ka toko pas salat ini Allahu Akbar. Pikiran jeung hate ka ditu eta tas aduh urang halus jiga lamun disorenkeun di Madinah eta pan kitu ibu. Halo. Mata kondisi tubuh kita dengan kolbu kita persis seperti jalan kereta, ngarene tapi tetepung. Persis jalan kereta, ngarene tapi tetepung. Dia bergandengan tapi tidak pernah menyatu. Jika ibu yang salah ibu gini. Halo, angges tengah hiji, tapi orang diberi kesempatan ke Mekah. Ada apa ini? Bersihkan kolbu. Dengan apa? Dengan zikir. Puncak sholat, zikir. Ada apa dengan zikir? Masya Allah Pak, miftahul jannah. La ilaha illallah itu zikir. Orang ketika mau meninggal disuruh untuk berzikir. Karena itu maka zikir ini luar biasa. Makanya sekarang ketemu ini ayatnya. Pulang ke rumah, buka dari mulai surat Al-Baqarah ayat 198. Di situ dikatakan, fa idza qadaytum min arafatin fadhkurullah. Ketika kamu menyelesaikan kewajibanmu di Arafah, awas. Kita di Arafah bakal apa? Bakal dan wukuf itu puncak ibadah al-hajju Arafah. Begitu tidak wukuf, hajinya jadi enggak? Ayatnya jelas. Fa idza qadaytum min Arafah, ketika kamu menyelesaikan kewajiban di Arafah, apakah disuruh tahlil, disuruh tahmid, disuruh bersyukur? Enggak. Fa idza qadaytum min Arafatin fadhkurullah. Padahal puncaknya itu adalah Arafah. Begitu selesai di Arafah, kenapa disuruh fadhkurullah? Satu lah. Makanya dasarnya zikir itu. Yang berikutnya, yang tadi fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Ketika kamu menyelesaikan manasik, maka segera kamu zikir lagi, eling lagi kepada Allah. Kalau kita lanjutkan ayatnya ke bawah, kenapa begitu? Di ayat itu ada jawabannya. Nah, kudu eling deui ke Allah. Ternyata ini di ujung ayat itu. Kok harus segera merapatkan diri kepada Allah? Karena pada saat haji, pada saat di Arafah, pada saat di makom-makom
mustajabah ketika dia berdoa. Kan diajarin makom mustajabah. Di mana kita berdoa, di situ mustahil untuk ditolak, itu makom mustajabah. Kita tidak punya di sini. Yang ada di sana ada 7 makom mustajabah. Maka ketika kita berdoa di situ pasti mustajabah doanya. Ternyata di situ disebutkan kenapa manusia kudu buru eling jeung dikir ka Allah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ketika mereka di sana, mereka itu lalai dan tidak sadar. Ternyata mereka berdoanya hanya minta untuk kebaikan dunia saja. Diberek Allah. Hiji tak masalah. Tersadar, misalnya ini umroh nih, kan banyak nih saudara kita yang umroh. Ternyata umroh nanti kusabab di dia gesirupna bahasa Jerman nama nete semplek nincak semplak. Halo. Kali itu susah, cek babaturanana umroh sih ya. Kumpulkan duit kekinting sabaraha boga motor jual umroh. Semua masalah selesai. Ternyata itu urusan dunia, Pak. Akang ge ieu utang numpuk umroh tali ti itu. Alhamdulillah. Namahan duit. Kita aja dah, bahkan mungkin kita yang ngomong seperti itu. Karena kita pernah punya masalah, terus umroh. Begitu pula masalahnya selesai. Maka itu ditularkan kepada orang lain. Berarti ibadah nanti lain karena Allah, karena yang lunas hutang, karena yang laku imah, karena yang laku tanah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan bener mah eta, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Boleh Kiai kita meminta urusan-urusan dunia pada saat haji dan umroh di makom mustajabah, boleh, tapi jangan lupa kaitkan dengan masalah akhirat. Misal, ya Allah, abdi teh ti dieu tanah abdi anu di Karawang belah dinya hoyong laku ya Allah, mungkin laku na eta abdi sing biasa ibadah hoyong wakaf menang hari ieu lain yang lunas hutang we cek malaikat teh hayang kagaleun mobil, hayang kabentosan deui da kamari ya Allah abdi ka dieu teh maklum nuju pacak klik mobil digadekeun eta malaikat rek nyatet teh aduh ieu kudu kabelah mana nyatet palingan kudu buburu eling deui teu nyadar itu kita di sana. Bahkan di ayat yang berikutnya di ayat tadi ayat 204 di 204 bahkan bisa jadi pulang dari Mekah itu, pulang dari haji itu digoda dengan ayat yang ini. Wa minan nasi mayyujibuka qauluhu fil hayatid dunya, dan sebagian dari mereka itu nanti akan ketemu dengan orang-orang nu ngabibitaan qauluhu fil hayatid dunya, balik di haji teh brubreh nu hayang meuli mobil tapi keun kana rungguan, nu hayang magaleuh toko, nu hayang meuli taneuh. Ternyata itu banyak orang yang merayu, akhirnya soleh teker di Mekah, balik ka dieu mah belegug deui, eling teker di Mekah, ka dieu mah edan deui. Pantesan kudu buburu dikir deui karena godaannya luar biasa. Sumuhun kiai dikir teh kumaha? Ibu mohon maaf, urang jeroan saeutik, apapun yang membuat kita ingat kepada Allah itu adalah dikir. Maka subhanallah itu dikir, alhamdulillah dikir, Allahu akbar itu dikir. Ibu bawa bacaan mamawa buku doa teh anu teu katalar tapi keur bari kita tarajong ieu teh ditingali we da ningali eta tungtungna teh kadupak we ku berdeuing da. Halo, ya dikir Pak. Ya, bahkan ketika kita tersandung ditajong, eling ka Allah dikir. Bapak ningali nini kagencet. Ya Allah, buang ke dina neraka leuwih di kieu nya di akhirat. Eling ka Allah dikir apa? Matak tingali ke bisa nini kadupa kagencet tulungan ku Bapak eling ka Allah dikir. Anu geulis mah tong ditanya. Loba nu pamajikanna dialungkeun cokoten meta urang tur di nu hareran teh beuh. Geus ropas deui wae dikir. Paisek aya teu dikir anu manyos. Ha, anu paling manyosna ternyata untung ada ayat ini Quran surat Al-Fat. Di dalam Quran surat Al-Fat disebut, di dalam surat Muhammad disebut, di dalam hadis disebut afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
maneh bisa yang hafal Pak Abdul dan dikir di antara yang lain adalah la ilaha. Dulu kita la ilaha illallah itu hanya bacaan biasa, bahkan la ilaha illallah sering keluar kalau ada gempa. Mun ini halo nah dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka muka-muka sing lo balik ini ame la ilaha illallah. Padahal kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang dahsyat. Bapak kalau tahu hadisnya, begitu orang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dan ikhlas, 400 dosa masa lalunya rontok dihapus. Tawaf, jamarat, wukuf belum tentu. Karena tadi itu ya. Tapi ketika Bapak mengucapkan la ilaha illallah khalisan mukhlisan dengan ikhlas betul-betul, dihapus semua dosa masa lalu. Atau para sahabat tidak akan mau masuk Islam kalau tidak ada itu. Udah sholat belum ada, zakat belum ada, karena arek dititah syahadat. Ai syahadat keusina naon? Asyhadu an la ilaha. Orang mau matinya itu ternyata sakaratul maut, dan kita ingin bagaimana dia itu husnul khotimah. Torojol hadis lakinu mautakum bila ilaha. Takinilah orang yang akan mati dengan kalimat apa? Dengan kalimat la ilaha. Pantos surga moal muka, lamun teu dibuka ku kuncina pantos surga, miftahul jannah la ilaha. Tak apa. La ilaha illallah nu mana atuh kiai? Ini yang mahal Pak. La ilaha illallahnya bukan sekedar la ilaha illallah yang biasa kita baca. Eta mah beoke bisaeun urang ge abis salat maghrib sok dikir bari lulucon oge. Ongko hayang ka surga, moal hayang husnul khotimah. La ilaha illallah na saneunana wae. Subhanallah 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 bari gancang bari culang cileun subhanallah subhanallah. Lila mah benelo. Alhamdulillah alhamdulillah lillah. Allahu akbar lillah lopar. Aya la ilaha illallah ge jiga mayu budak tadi. La ilallah gitu. Apakah itu? Sanes. Tapi la ilaha illallah yang bukan sembarang la ilaha illallah yang harus ditanamkan ke dalam pusatnya diri kita, yaitu qalbumu. Inilah la ilaha illallah yang bersanad, berijazah, memiliki tata cara yang jelas. Sanadnya sampai kepada Nabi, karena yang mahal adalah tata caranya. Bagaimana la ilaha illallah itu bisa membersihkan dosa, bagaimana la ilaha illallah itu menjadi kalimat takwa. Karena la ilaha illallah itu banyak namanya, disebut kalimat thayyibah karena dia kalimat suci dan bisa mensucikan. Yang tadi likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi adzikru. Hebatnya la ilaha illallah, hanya la ilaha illallah yang bisa membersihkan nafsu-nafsu yang jelek tadi. Nafsu itu apa? Amarah, lawamah, sawiyah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Itu Pak yang harus dibersihkan dulu dengan la ilaha illallah. Di ayeuna keneh ulah dicoplokkeun deui kalimat la ilaha illallah. Nu hese teh carana gitu. Dari pikir itu wae mah biasa. Maka berdasarkan dari hadis qudsi, ternyata Rasulullah pernah mengijazahkan teknik ini, satu kepada Abu Bakar, satu lagi kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali waktu itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajari aku bagaimana jalan pintas untuk cepat sampai kepada Allah. Di dalam hadis yang lain, di dalam ayat Al-Quran, ternyata tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu adalah qalbu. Sholat ngan ukur tapi karena sajadah, sodakoh tapi karena kotak, umroh jeung haji ngan ukur lingan di ditu. Ayo nepi ka Allah naon? Untung ayat-ayat eta. Di dalam ayat itu dikatakan bahwa yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada satu hari di mana yang kita banggakan tidak sampai kepada Allah kecuali qalbumu. Maka kita tidak akan bisa khusyuk kalau kalimat khusyuk dan ditancapkan heula dina qalbu. Kita tidak akan bisa takwa kalau kalimat takwa yaitu la ilaha illallah tidak ditanamkan dulu di qalbu. Kita tidak akan bisa ikhlas kalau kalimat ikhlas ini tidak ditanamkan dulu di qalbu. Menanamkan la ilaha illallah kepada qalbu itulah disebut dengan
dengan ijazah la ilaha eta punten. Makanya kalimat nu diijazahan mah benten. So, bapak-bapak pernah buat murid dipakai melet ibu baheula. Bawa kalimat pelet. Aing meunang ijazahan mah da metu atuh kajenting jam jawokan. Asian aing si peso ibis black makaleng-kaleng di puasaan metu nih jeung ibu bisa makaleng-kaleng. Halo? Ijazah yang mahal itu bapak diberi bismillah tapi menang ijazah di kiai Allahu Akbar mati luar biasa. La ilaha illallah juga begitu Pak. Nah karena itu maka la ilaha illallah inilah yang harus kita bawa. Sebelum ke sana kita tanamkan kalimat la ilaha illallah ini kepada pusat hati kita yang disebut dengan qalbu. Nanti titik-titik yang tadi bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya dengan kalimat la ilaha illallah? Ini yang mahal. Ya ma'raimakumullah, mengijazahkan la ilaha illallah, memasukkan kalimat la ilaha illallah ke dalam qalbu, seringkali ini disebut dengan istilah tawajuh. Ada yang menyebut riyadhah, ada yang menyebut talqin zikir, ada. Apapun namanya, sebetulnya itu ngan lamun disebut talqin masa ngagebek nya teh. Dan di talqinan mah biasana anu arek katakan rembung talqin dikir teh. Halo, padahal talqin teh ayat 3 ada 3 awak catet ya. Hiji talqin ba'dal maut, yaitu orang yang sudah mati masuk ke alam kubur, para entos dikubur ditalkinan di luhur ku kiai. Nyana kitab leutik disebutna kitab majmu geninganan, dina kitab majmu disebutkeun hei anu bin anu disebutkeun kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamal tuwaffawna ujurahum dan seterusnya. Hei anu bin anu maneh teh geus maot geus aya di alam kubur, engke malaikat datang jawab ku maneh mun nanya kieu. Salah tidak salah karena memang ada contohnya. Tapi apakah itu mendengar yang di alam kubur? Wallahu a'lam. Meskipun keterangannya ada satu, itu disebut talqin ba'dal. Ada lagi talqin indah sakaratil maut, karena ada hadis yang menyebut lakinu mautakum bila ilaha. Talqinilah orang yang sedang sakarat. Boleh diharapkan begitu nyawanya lepas keluar, yang keluar kalimat la ilaha. Hanya kata Ibnu Katsir waspada, karena man asya ala sayyid famata alaihi. Barang siapa yang kebiasaan hidupnya seperti itu, maka dari mulai sakarat sampai meninggalnya dalam keadaan seperti itu. Jelema teu biasa la ilaha illallah, ai sakarat aya la ilaha illallah susah Pak. Mata tong kaget nu sakarat mah naon we, nu keur baheula dibiasakeunana eta anu diucapkeun ku maneh. Sok tukang goes sepeda pas sakaratul maut la ilaha illallah goes. Tukang museup krotok. Halo, kadang bapak-bapak tukang museup kuburu tobat bisi di kain bedewi. Nah, makanya ada ini yang akan kita wariskan karena saya mendapatkan beberapa ijazah dari guru saya. Inilah talqin qoblal maut, yaitu memasukkan kalimat la ilaha illallah dari mulai sekarang dimasukkan ke qalbu sampai dipakai alat untuk bisa membersihkan nafsu kita, dan itu yang dibawa sepanjang kita haji. Meskipun bawa bacaan nu sejen teu apa, tapi ketika kita wukuf sekalipun baca doa nu sejen teu bisa, nu dijaga eta karena yang paling susah adalah wukuful qalbi. Ijazah dikir seringkali disebut dengan tawajuh atau ada yang menyebut dengan istilah talqin dikir. Hakikatnya sebetulnya adalah memasukkan kalimat la ilaha illallah ke dalam qalbu kita, karena qalbu adalah pusat segalanya. Maka jika pusat segalanya itu tidak diisi dengan kalimat la ilaha illallah, jangan pernah bermimpi kita akan merasakan halawatul ibadah, kenikmatan-kenikmatan ibadah yang bisa dinikmati oleh rohani kita, karena pintunya ini yang masih tertutup. Nah, talqin itu adalah bagaimana memasukkan kalimat la ilaha illallah ke qalbu kita, mengijazahkan itu. Siapa yang bisa memasukkan itu? Tidak semua orang bisa. Pada zaman Rasulullah ada Allah yang memasukkan itu kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Jadi dari Allah ke Jibril ke Rasulullah Muhammad, dari Rasulullah Muhammad turun kepada para sahabat, terutama kepada
kepada Sayyidina Ali dan kepada Sayyidina Abu Bakar dulu, baru kepada sahabat tabi'in dan yang lain-lain. Siapa yang meneruskannya? Para nabi sudah tidak ada, maka yang meneruskan itu adalah para wali Allah. Maka jangan pernah katakan bahwa para wali Allah itu mati. Mereka itu hidup di tengah-tengah kita, yaitu yang meneruskan. Siapakah itu? Itulah yang disebut di dalam Quran surat Al-Kahfi, wali mursyid. Jadi mursyid itu siapa? Mursyid itu guru ruhani yang tahu perjalanan rohani kita, yang tahu qalbu kita. Itu mursyid. Maka tidak sembarang mursyid itu. Tidak semua ahli kebatinan itu mursyid, belum tentu waspada. Jadi kalau ada orang yang menyebut ini mursyid, lihat akhlak syariatnya, sholatnya benar enggak, fikihnya benar enggak. Kalau dia ngomong masalah kebatinan, torekat dan lain-lain, tapi ibadah syariatnya, akhlaknya buruk, tinggalkan Pak. Meskipun sakti, karena yang kita butuhkan bukan itu, tapi bagaimana membukakan rahasia pintu qalbu sampai nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang mengijazahkan ini bukan saya, sekali lagi, saya hanya dipinjemi lisan saya melalui wakil-wakilnya, termasuk guru kita semua, wakil-wakil beliau. Siapakah itu? Inilah yang meneruskan tapak lacak perjalanan Rasulullah yang di Jawa Barat ini. Dulu kita kenal di Suryalaya, kita pernah mengenal Abah Hanum. Abah Hanum itu adalah nama aslinya Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Dari mana beliau dapat itu? Dari Abah Sepuh. Siapa Abah Sepuh? Abah Sepuh adalah Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak dapat dari siapa? Dapat dari Syekh Toha Kali Campu Cirebon. Beliau dapat dengan Syekh Abdul Karim yang dari Banten. Kepada siapa mereka berguru? Mereka berguru pada saat mereka ada di Makkah Mukarramah kepada Syekh Abdul Khatib Ibnu Abdul Ghaffar As-Sambas, orang Kalimantan, ulama asli kita. Itu yang menyatukan dua teknik dikir. Dikir yang ada suaranya dan dikir yang tidak ada suaranya yang langsung dimasukkan ke dalam qalbu. Siapakah itu yang ada suaranya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang tekniknya tidak ada suaranya tapi dimasukkan ke dalam qalbu, Syekh Syah Bahauddin An-Naqsabandi. Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa yang tidak kenal beliau? Dukun ge karomahna memakai karomah Syekh Abdul Qadir gini. Ai torekatna di tulang tolong. Maka tata cara dikir yang keras yang ada suaranya untuk membersihkan titik-titik nafsu yang buruk tadi supaya yang muncul adalah yang baiknya, disebut dengan teknik dikir Qadiriyah. Karena Syekh Abdul Qadir yang mempopulerkannya. Dari mana? Dari Sayyidina Ali. Maka dikir yang keras itu oleh Rasulullah diwariskan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang meminta. Yang kedua, Syekh An-Naqsabandi, Bahauddin An-Naqsabandi. Beliau itu mempopulerkan teknik dikir yang tidak ada suaranya tapi langsung ke dalam qalbu. Itu yang disebut dengan dikir sir atau dikir khafi yang tersembunyi. Dari mana? Dari atas terus sampai kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar diijazahi itu oleh Rasulullah karena beliau orang tua. Mes kolot atau bisa menggorowokan cicing tinya mau dijero mah eta. Sayyidina Ali mah pengorang kene. Nah, digabungkan oleh Syekh Ahmad Khatib Ibnu Abdul Ghaffar As-Sambas, disebutnya Qadiriyah Naqsabandiyah. Orang sering menyebut torikoh boleh, tapi yang tidak suka nggak apa-apa. Karena fikih ada dua, ada fikih jasadi, ada fikih qalbi. Yang tadi fikih jasadi eta sehari-hari kita mengenal cara wudu, cara toharoh, cara manasik, itu mengurus ibadah dohir harus benar karena di situ syarat rukunnya, ukurannya sah. Tapi fikih qalbu itulah yang mengurus qalbu kita. Di dalam fikih dohir itu ada yang disebut madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, ya enggak? So, di dalam fikih qalbu ada madhab, inilah yang disebut torikoh. Ada madhab Abdul Qadir Jailani, madhab Syah Bahauddin An-Naqsabandi, ada madhab At-Tijani, ada madhab Alawi, macam-macam. Itulah madhab di dalam fikih qalbu. Dua-duanya jangan pernah kau pisahkan. Ketika kita tahu syariatnya, kita tahu hakikatnya. Kita semua urus manasiknya, tapi ininya juga harus diurus karena siapa tahu manasiknya lepas dari situ. Itulah pentingnya dikir yang berijazah. Nah, dikir ini yang mengijazahkan sekali lagi bukan saya. Siapa? Penerus Abah. Ada yang hidup harus ada karena guru itu ada dua. Ya, ada guru yang bil madun, mursyid itu
yang langsung diturunkan, ditulis, ada suratnya. Ada yang bil isyarah, yang dengan isyarat, tapi yang melanjutkan adalah pasti itu, dan harus selalu ada yang melanjutkan. Nanti penerusnya siapa? Syekh Muhammad Abdul Ghawas Saifullah Al-Maslul. Ibu-ibu, bapak-bapak cukup menyebut Abah Awas. Seperti Syekh Ahmad Soebul Wafa Tajul Arifin cukup menyebut Abah Anom. Nanti juga akan terasa di sana. Sebut nama-nama mereka ada di sini. Tong kaget lu ikhlas mah. Nanti kolbunya akan merasakan pertemuan itu. Ternyata mereka itu adalah para wali-wali Allah. Contoh, Ibu Susah, ini rahasia. Ibu susah hayang jarah di raudhah, cantolkeun hadorohna ke orang-orang. Itu bukan sekali. Mau ke raudhah susah, langsung hadoroh ke para wali-wali Allah. Hadorohnya ada di sini. Assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya assalamualaikum ya wali Allah. Sebut nama orang-orang itu. Allah. Itulah yang disebut dengan karomah. Anu kieu kan teu tiasa di itu. Ibu ada itu, ada ini. Nyambung ke Rasulullah. Melalui siapa? Melalui mereka. Cenah haram bertawasul. Ada enggak yang melarang untuk bertawasul? Bapak gereka presiden tuh bisa gitu wae. Ya, ini rahasianya. Baik. Jadi yang mengijazahkan ini bukan saya, bukan ayahanda, tetapi guru ruhani kita yang sekarang akan kita cantolkan. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Perhatikan saya. Kalimat la ilaha illallah itu hanya 3 penggal. 1 la, yang kedua ilaha, yang ketiga illallah. Caranya pejamkan dulu mata, tundukkan kepala, sing ikhlas tong culang cileung tong ningali simkuring. Ieu teh naon, ieu teh naon. Ana inda doni abdi bi cek Allah. Aku ada di dalam prasangka hambaku. Maneh nyangka goreng bakal menang goreng, maneh suudon bakal menang suudon. Makanya ikhlaskan semuanya. Ya, pejamkan mata, tundukkan kepala, pusatkan konsentrasi kita kepada titik di bawah 2 jari, di bawah udel kita. Kenapa? Di situ tempat nafsu syahwat yang selama ini membuat kita hina. Ukuran kita teh hanya eta we syahwat. Dari situ nanti tarik ke atas sampai ke ubun dengan kalimah la. Tinggal ikan itu la, lukis di dalam sampai kalimat la malik itu membersihkan titik-titik sampai di ubun kita. Titik apa nih? Dari mulai udel naik ke atas ke perut. Siapa tahu di perut kita seluruh barang haram rek dibawa ke tanah suci ayeuna. Rek dibersihkan kunaon? Urang mah teu hafal. Buat tina duit pamere, buat tina menang nipu, menang ada bersihkan oleh kalimat la, taikeun kana tengah dada. Di sini ada nafsu namanya mardiyah. Nafsu mardiyah itu nafsu yang tidak pernah ridho untuk memaafkan orang lain. Bapak ingin ke Mekah terikhlas memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti bapak. Waspada, jadi hijab. Naik lagi ke atas, di sini ada nafsu amarah yang urusannya hanya urusan dunia. Sakitu geus kolot setil we urusan dunia. Sampai titiknya di sini yang disebut nafsu kamilah. Itulah nafsu yang kita itu ingin sempurna. Maot hayang husnul khotimah, balik ti haji punten hayang aya tapakna. Tarik dengan kalimah la itu ke sana. La tuh. Habis dari sini kemana? Jatuhkan ke bawah, ke dada sebelah kanan. Ibu-ibu masih beri maka belah dia. Ke belah kanan ada 2 titik nafsu di sini, yaitu nafsu rodiyah dengan nafsu marodiyah dengan nafsu sawiyah di bawah susu 2 jari di sini. Nafsu sawiyah yang sok tahu, nafsu rodiyah yang tidak pernah ridho dinasehatan. Ya kieu kayak buat yang jero hate mah naon si eta geus lah urang pokona mah penting mah manasik. Aya wae pan si eta mah eta teh disararada disebutna wiswas. Ta eta nu sok maruksak teh. Bersiap ta wiswas teh di dieu tempatna. Alladzi waswisu fi sudurinas, anu sok waswas ta waswisu teh eta. Aya we si eta mah kitu. Bersiap ka eta. La ilaha illallah kemana? Tarik il ke sebelah sini titik mutmainnah. Allah purangkeun ka handap 2 jari di bawah susu tepat di jantung kita. Itulah qalbu. Simpan dirinya kalimat ini. Mata
tak sapertos kieu tinggal tunggulkeun la ilaha illallah. Teh sampai pukul jantung kita. Untuk apa? Itulah yang disebut tazkiyatun nafsi, membersihkan nafsu kita yang kotor dan jeleknya supaya nafsunya yang baik-baik saja. Itulah rahasianya kenapa zikir ini tekniknya memiliki gerakan la ilaha illallah. Balik lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ayo urang mah dikir teh jiga kabawa angin kikir. Paingan dikirna teu metu karena titik nafsunya tidak dibersihkan. Itu satu Pak. Jelas. Semangat. Sok sasarangan syukuri, ikhlaskan semuanya. Kita menghadapkan diri kepada Allah, dibarokati wa karomati mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Masrur, Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa usuli Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka sasarangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu alal habibil aliyil azimi sayyidina Muhammadin al-hadi ilas siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang tadi itu tidak perlu dihafal, ini yang paling penting. Sok pereumkeun socana, tungkulkeun kahanap dua jari di bawah pusat. Ilahi anta maksudi walidoka matlubi altini mahabbataka wa ma'rifataka. Bangga tarik kaluhur kalimah la angkat kebangannya sampai di ubun-ubun. Ilaha ke dada sebelah kanan, illallah simpan di jantung kita. Wihande sok la ilaha illallah. Sekali lagi la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka ba'atsana bihadhil kalimah wa amartana biha wa wa'adatana 'alaihal jannah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayat wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi wa man awfa bima hadam alaihullah fasayuti ajran azima walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak tinggal kalian. Sekarang jangan berpikir lagi tentang dosa-dosa masa lalu. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang tadi, yang sudah ditanamkan ke dalam kolbunya, tembus melalui kulitnya, dagingnya, tulangnya, uratnya, menembus 4 lapisan ruh jismani yang ada di luar kita, ruh sultani yang ada di dalam nafsu kita, sampai kepada ruh yang paling dalam. Itulah yang disebut ruh qudsi, yang adanya pusat di kolbu. Kalimah la ilaha illallah itu sudah ada di situ. Barang siapa yang kalimah la ilaha illallah sudah ada di situ, malaikat saja tidak akan berani mencabut nyawa orang yang seperti itu kecuali dia menjemputnya. Maka kalimah inilah sekarang sudah ada di dalam diri kita. Rasulullah menjamin barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah
asal sudah ada ditanam di sana, maka 300 sampai 400 dosa besarnya rontok dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana sekarang cara mengamalkannya, karena ini sudah ada di situ, dia sudah ada di Ruh Qudsi tempatnya di situ, maka bagaimana kita tinggal mengupdate-nya. Caranya, dikirnya yang tadi, pejamkan mata, dimulai dengan dari istighfar, paling tidak dari situ. Astagfirullahal ghafurur rahim. Terus salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini passwordnya, kuncinya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pak Isep naon eta hartosna? Ilahi anta maksudi, Gusti tinggalkan ayeuna mah engkaulah maksud dan tujuanku. Ai urang mah sok kieu nya, ka Mekah teh gawe sih di kabul maksud. Ternyata itu urusan dunia. Halo? Padahal ilahi anta maksudi, hanya Allah tujuan kita. Kalau Allah sudah menjadi tujuan kita, yang lain nanti diselesaikan oleh Allah. Ilahi anta maksudi, sakoblok na urang dengar urang teh tujuan maka Allah. Waridho kamatlubi, hanya ridhomu ya Allah yang aku minta. Atini mahabbataka, pasihkeun, berikan kepada aku ya Allah ketaatan kepadamu. Wa mahabbataka, dan mahabbah kecintaan kepadamu. Baru la ilaha illallah 3 kali nu ancak sing penuh dengan penghayatan yang tadi. Begitu selesai 3 kali baru dilanjutkan la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Itu disebut tazkiyatun nafsi, ngabersihan nafsu-nafsu teu baralegna yang selama ini menguasai kita. Itulah hakikat tazkiyatun. Berapa banyak? 165 minimal setiap habis sholat wajib. Ayatnya jelas, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Begitu kamu selesai sholat, dzikir dulu kepada Allah. Subhanallah bisa di belakangan. Itu Quran yang menyuruh. Nah, tata cara itu nanti ada di sini. Ya, di sini ada, di sini juga ada. Bahkan nanti diajari tentang ibadah-ibadah sholat sunatnya itu yang ratusan rakaat yang saya bilang tadi ada di sini. Baik. Nah, berapa banyak? 165. Begitu selesai 165, la ilaha illallah, tutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah hafal sholawatnya ada di sini nanti. Ada di sini sholawatnya. Begitu selesai itu tadi ada kalimat innallaha yubayyinunaka innama yubayyinu Allah. Ya Allah, orang-orang ini sudah menjual dirimu kepada Allah. Tolong jangan jual lagi diri kita kepada selain Allah. Dijual karena dunia, dijual karena jabatan. Itu kita sudah berbaiat kepada Allah. Berbaiat teh ngajual diri lain disumpah. Berbaiat itu dari kata bayangan. Bayang itu menjual diri kita kepada Allah dari mulai tadi. Tong digadai-gadai kan sejen Bapak. Ima digadai karena pangkat, karena dunia, karena urusan-urusan sepele. Kita sudah berbaiat kepada Allah. Itu maksudnya. Berapa? 165 tiap ba'da sholat wajib. Lebih banyak, lebih baik. Makanya juga di situ pembacaan ieu teh apa? Dikir we Pak kemana-mana. Kiai atau kitu mah kudu mamawa tasbih boleh ya, karena terbatas ada suara berengi gituan asa aneh. Makanya jangan khawatir, ada teknik dikir yang kedua disebutnya dikir khofi, dikir yang tersembunyi. Bagaimana caranya? Tinggal di bandungan ka dieu, pejamkan mata, tundukkan kepala. Sekarang mah bukan ke situ, ke tempat syahwat, banting ke kiri, tujukan ke kolbu jantung kita di situ. Tundukkan kepalanya, rapatkan. Sing terasa urat leher itu rapat di sini, karena Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat yang ada di lehermu. Rahasia. Makanya tumpulkan gitu ke ina sing rapat kalinya. Apa kalimat zikirnya? Jangan yang panjang, yang pendek saja. Ismudzat, yang di dalam nama ismu ini ternyata semua nama terangkum. Apakah itu? Alif, lam,
ha, itulah intinya, yaitu lafaz Allah. Bagaimana cara membacanya? Ini rahasianya. Allahu Allah, Allahu Allah. Bukunya harus dibawa. Allahu Allah, Allahu Allah. Itu yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar. Orang-orang mah cuma Allah, 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 Allah. Bukan begitu. Allahu Allah, Allahu Allah. Itu hu-nya itu harus dapat. Allahu Allah. Pan kiai kita lagi begini, iya, dengerin suara jantung. Jantung itu iramanya begini. Ikuti suara detak jantungmu, masukkan kalimat yang tadi. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hanya karena disebut dzikir khafi, jangan ada suara, jangan ada gerakan, bahkan punten tikelkeun lidah urang, lipat lidahmu ke atas langit-langit. Di akhirnya supaya mungkin kalau bapak sehat di itu, mungkin tadi itu kalau bapak omong diajar di akhirnya rem. Tunggulkan, tarik nafas, tahan nafas sekuatnya nafas kita. Nanti kalau sudah tidak kuat, keluarkan lagi. Makanya kalimatnya yang tadi Allah, 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 Allah. Hilangkan suaranya, lipat lidahnya. So, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, serong ke kiri, masukkan ke dada jantung kita, ikuti detak jantung kita. Ayo masukkan kalimat lafaz Allahnya. Jangan ada suara, tapi kalimatnya ini. Allah, 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 Allah. Hilangkan suaranya. Dzikir yang inilah yang disebut dengan ibadah yang paling ikhlas. Karena tidak ada orang yang tahu bahwa bapak hatinya sedang tercantol kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Inilah orang yang dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, hatinya itu nyantol kepada Allah. Dzikir ini tidak perlu tasbih, tidak perlu gerakan, tidak perlu hitungan. Ibu nuju naon wae ti ayeuna oge, nuju nyisikan, nuju nyeuse, nuju gadah gidi, nuju nyetir, nuju ngahuleng. Eta pikiran ukur pikiran bunya wae kakalah polohok, ari hatena teu diisian ku eta mah. Tapi ka iraha oge moal ngarasakeun nyambung jeung Gusti Allah. Arek iraha ikhlasna, lamun hatena teu dieusian ku eta kalimat ikhlas. Malaikat tidak bisa mengintip, jin tidak bisa mengintip. Dimanapun ibu mengucapkan kalimat ini, tercantol kepada Allah. Di Baitullah, keur toba, keur wukuf, keur salat sekalipun, nu ieu mah ulah coplok. Inilah hakikat ibadah ikhlas yang sesungguhnya. Jangan pernah engkau lepas lagi sampai nyawa kita keluar dari tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Maka tingali ka dieu. Ti ayeuna mah eta 2 minggu, ini 2 minggu apa seminggu lagi? Seminggu lagi wayahna eusian bersihan mupuru eta memeh irit ka itu. Di ditu engke tuntunan ibadah yang lain mah punten anu ngagawi di dieu beureum sabaraha doa nu apa? Kapepet-pepet teuing lain kapepet-pepet teuing eta dikirna sampai dimanapun nanti wukuf di Arafah pun jangan lupa wukuful qalbi. Batu mangke teh nararahe ka gunung kararieuh ngadumah. Wah, ya Allah ini ayeuna ngecepet ari eta eusian mah kenaon itu Pak. Mudah-mudahan bekal ini adalah bekal yang paling berharga yang Allah titipkan melalui saya, melalui ayahanda untuk ibu bapak semua. Nanti tuntunannya ada di sini. Yang tuntunan dari mulai hadoroh, dari mulai doa-doa yang lengkap, ya. Setiap habis sholat itu ada di sini, ada di buku ini. Nanti tuntunan amaliyah ibadahnya, sholat-sholat sunnahnya selain yang dapat dari manasik disinkronkan ke sini. Misalnya begitu nanti habis sholat subuh, dari subuh ke jam 6
ke Isra apa amaliyahnya? Dikir yang tadi. Dikir yang ini 165 antum eta maupun saseur-seurna sampai menunggu waktu Isra datang. Begitu waktu Isra datang, ada sholat sunnah Isra. Di sini ada tuntunannya. Rakaat pertama Quran surat An-Nur ayat 35. Rakaat berikutnya yang kedua Quran surat An-Nur ayat 36, 37, 38 ada di sini. Dekatalan surat Al-Wain ayat. Beres itu langsung sholat isti'adzah 2 rakaat. Minta perlindungan kepada Allah dalam bajuri di itu teh loba setan tuh kelekan. Setelah itu sholat istikharah yang tadi dibilang itu tadi. Setelah sholat istikharah, sholat isti'anah, minta pertolongan kepada Allah 4 rakaat. Beres sholat itu duha 4 rakaat. Beres sholat itu sholat sunat yang mungkin bapak-bapak belum pernah ngalaman, disebutnya sholat sunat kafaratul atau kifaratul baol. Apa itu sholat sunat kifaratul baol? Ngiparatan urang teh loba jorok dina ngisang jeung bebersih. Karena ada riwayat Rasulullah pernah menemukan sahabat yang disiksa di alam kuburnya gara-gara jorok etanana Pak. Urang mah teu apal, urang mah eta teu bener dipakai wudu teu sah beunang. Wuduna teu sah, salatna teu sah. Bapak-bapak gampang pun tadi karena botolkeun teh jadi dari ibu-ibu. Pan ibu-ibu malah makan itu ka ieu tuh dari sadana ge beda. Ya paling teu mawa tisu, ya paling di ditu teh punten paseret-seret jeung Arab, tungtungna dipopokan ku tisu eta. Pohon ini diasupkan karena tas dari tisu nanti. Ayo geus beres tolak punten gesang. Untuk aku dipakai kina, bau hansel, aneh ngomong. Halo, mau dikiparatan dengan apa itu patut wae? Oke, mana somong-somong deui itu. Maka ada sholat sunat kafaratul bawal. Bahkan sholatnya tidak perlu susah-susah, sambil duduk juga bisa. Nah, jangan perlu sambil duduk. Pan duduk mah anu gering kungkul. Ibu arek sholat diuk nuan gering dina mobil ibu. Halo, diajar sholat bari diuk menang pahalana setengah dina sholat nu aya. Kenapa? Untuk memenuhi ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman, sholat sambil berdiri, pan sholat teh dikir ujungna. Gua kumudan dikir sambil duduk eta. Mentak tong makanya campah aja lemah. Nah, si eta mah sholatnya berdarah riuk kalau rempor gitu. Ibu teu hafal. Namun tak sholat sunat kafaratul baul 2 rakaat. Begitu selesai baru keluar. Itu saja sudah 20 rakaat. Di mana? Tiba dah subuh ka Isra beres sampai duha. Nanti ada qobliyah sebelum zuhur ada sholat apa? Ba'diyah ada sholat apa lagi? Dari maghrib ke isya, dari isya sampai ke tidur. Sebelum tidur ada sholat apa? Ada sholat lidah bala, ada sholat lihibdil iman. Siapa tahu iman orang coplok gara-gara tadi ningali orang Turki ngebujurna 2 meter teh. Motoran ibadah haji kita. Ada sholat sunat taubat. Begitu selesai bangun dari jam berapa? Anak di sini. Kira aku kempor sudah. Gitu Pak. Tapi yang paling penting saya nitip dikirnya itu. Fa idza qadaitum manasikakum adkurullah. Begitu selesai manasik, buru dikir deui ka Allah. Lain dikir biasa. Sekarang sudah punya jimat itu. Amin ya Allah ya Rabbal. Untuk konsultasi nanti tanya ke guru kita, ke siapa insya Allah akan membimbing. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafini wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azimi sultani. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzanban maghfura wa tijaratan lan tabura. Ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma sabbitna fil iman wa sabbitna fil islam wa sabbitna fil ihsan wa sabbitna fit tauhid wa sabbitna fil ma'rifah wa sabbitna fil i'tiqad wa sabbitna bil qawli tsabit sampai sarangan la ilaha illallah. Sekali ini la ilaha illallah. Sekali ini la ilaha illallah. Min dari dunia ila dari akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati wa karamati syaikhuna wa Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. 4 hari saja zikir yang tadi itu dimulai didawamkan, rasakan sebelum berangkat. Amin ya Allah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.